Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah Jokowi, itu salah Jokowi, semua salah Jokowi. Apa yang terjadi di Republik ini salah Jokowi. Ya begitulah framing jahat para pembenci Jokowi. Gak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena sakit hati ya. Kalau menurut agama begitu. Kalau misalkan ada orang yang melihat sesuatu hal ya, kita melihat seseorang nih ya, melakukan sebuah hal, padahal itu baik, padahal itu bagus. Tapi orang yang hatinya sudah benci, bakal mengatakan itu salah, dan itu jelek apa yang dia lakukan. Buta hatinya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena banyak rakyat Indonesia pun merasakan langsung apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada kala beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa sih ya? Kok masih banyak yang begitu? Kita juga kagak tahu ya. Tapi ini ada pandangan menarik dari Bung Ade Darmawan. Kenapa sih itu orang-orang benci banget sama Pak Jokowi sampai Gibran pun dihajar? Bahkan mungkin nanti Jan Etes juga akan dihajar. Ya begitulah mereka ya. Mari kita simak pandangan dari Bang Ade Darmawan. Let's go. Soal tadi yang Jokowi serangan terhadap Jokowi. Kucing ketabrak, anaknya sakit, kena flu, COVID-19, pasti Pak Jokowi yang salah. Ya, itu. Terus yang kedua Bang Sahal. Yang Bang Sahal tadi ini kembali ke Jokowi itu adalah framing, itu biasa. Kita nggak usah terlalu memperdulikan mereka karena itu jurus 212 sekali lagi kalau kelompok mereka itu 212. Iya. Nah, itu jurus mabok. Terus kemudian ada yang tadi apa lagi setelah yang soal itu misalnya Refli Harun menyatakan bahwa solusi terhadap masalah ini Mas Gibran itu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah, larinya ke situ lagi. Gitu. Representasi pemuda saat ini. Ya. Yang kalau saya memperhatikan sepak terjang Mas Gibran, ini adalah pemuda jangan sampai layu sebelum berkembang. Saya menganggap dia representasi pemuda yang cukup bisa diandalkan suatu saat. Dia belajar tidak hanya pada seorang Prabowo Subianto. Kalau kita berbicara kesetiaan, loyalitas, persahabatan, pertemanan yang dihianati berapa kali pun, dia tetap memiliki jiwa kesatria patriotisme seorang Prabowo. Bapak Prabowo Subianto itu konsisten dalam kesetiaan. Kita nggak bisa ngajarin dia sebagai patriot. Dia patriot sejati. Dan kalau berbicara kesetiaan, Pak Prabowo belum pernah mengkhianati orang lain. Tapi dikhianati sering. Ya. Mas Gibran belajar di situ. Bagaimana konsisten seorang bisa menjadi politisi handal, itu karena mulut, hati dan pemikirannya sama. Ini nggak boleh beda nih dari tiga nalar berpikir ini, ya kan? Terus kemudian Mas Gibran digitukan, itu kan kepentingan jelas. Katakanlah yang membenci ini, ketika reshuffle kemarin terjadi, ya, terus timbul nama mereka di situ Bang Sahal, itu kayaknya ngocehnya hilang tuh. Nah kan gini. Ada yang sakit hati karena pemecatan nih Bang Sahal, ya kan? Dipecat nih. Ada yang sakit hati karena dipecat bosnya, dia ikut juga tergusur kan gitu nih. Ya saya nggak perlu jelasin, tapi dia merasa nih pasti. Siapa menteri yang dipecat, kemudian dia juga ikut tergusur. Ini sakit hati nih pasti nih. Kan gitu. Di ujung ya kan? Karena itu ada soal periuk nasi. Iya, periuk nasinya kan. Terus kemudian berbicara orang yang memiliki pendapatan 1,6 kok nggak 1,3 M ya. Sebulan atau setahun itu. Kalau BUMN ternama saya nggak tahu tuh. Iya. Setahun atau sebulan? Enggak lah, sebulan kayaknya itu. Sebulan. Tahu lah, kan besar banget. Artinya lah, masyarakat silakan menilai itu ya. Boleh kok dihitung, umum kok. Nah, ini sakit hati nih. Kalau nggak salah 3 ya. Tiga dia menjabat 3 dari BUMN itu pada saat itu ya. Pecat kan. Sakit hati dong periuk nasinya kan. Iya kan Bang Sal? Terus ada yang sakit hati karena memang nggak pernah diangkat.
ngoceh, tapi nggak pernah diangkat, tetap ngoceh, kan gitu. Kalau dikasih ini lain lagi nih ceritanya nih Bang Sal, gitu. Jadi kita melihat ini secara jernih. Masyarakat juga harus menilai ini. Jangan cuma melihat secara pragmatis saja. Bahwa apa yang diucapkan ini salah satu kebenaran. Enggak. Tentu ada behind the screen kok. Ada sesuatu di balik layar. Sehingga hal ini terjadi terus-menerus digaungkan. Dan kalau hasil reshuffle kemarin tiba-tiba Pak Prabowo mengontek salah satu orang ini, selesai tuh. Selesai tuh. Itu saling kait-mengkait. Gue juga berjuang ya. Lu panggil gue. Kan gitu. Nah itu bangsa. Jadi ini yang saya cerita bahwa ini tidak begini konteks yang harus mereka lakukan. Ya toh? Kalau memang mau berbuat untuk bangsa, perbaiki dengan kritik yang baik. Bukan mengacak-ngacak sesuatu sistem yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada, katakanlah ini adalah kesalahan besar, masa kita nggak bisa perbaiki? Bisa dong. Wong kita rumah kita kok. Bagaimana rumah kita bisa sapu bersih bukan berarti membuang ke tempat sampah hal-hal yang berarti di dalam rumah yang teracak-acak. Misalnya taruhlah, ini kan hanya penempatannya saja yang tidak benar, bukan sampahnya. Kalau sampah kita buang, ya kan? Tetapi kalau ini penempatannya, misalnya katakanlah kursi yang harusnya tempatnya di sebelah kiri, kita tempatkan di kanan, kita perbaiki, geser dong ke kiri. Bukan berarti harus menempatkan di tempat sampah, kan gitu. Karena kenapa? Ini sebuah sistem yang kita hargai, bahwa ini kenegaraan. Kan kalau ahli tata negara kan dia tahu. Katanya ahli tata negara. Tata negaraan itu kan tidak harus loh. Nah, pemahaman birokrasinya tentu harus dipahami di situ. Ya kan? Harus bisa dipahami bahwa ketatanegaraan itu mengatur birokrasi itu seperti apa kan? Kan itu. Tidak mudah memecat. ASN aja tidak mudah dipecat. Kok kita mengusulkan rakyat supaya berdemonstrasi yang sudah ada justru mau diacak-acak lagi. Representasi pemuda bagi saya Mas Gibran bagus. Saya melihat ini akan berjalan terus, akan lebih baik. Silakan Mas Gibran, nggak usah takut Mas Gibran. Mas Gibran jalan dengan gaya Mas Gibran sebagai populis politikal. Berjalanlah sebagai populis politikal. Karena rakyat membutuhkan itu. Kenapa? Karena sama dengan kepemimpinan bapaknya. Menyentuh langsung kepada rakyatnya. Dan ingat, Mas Gibran itu adalah kita loh. Kita ya masyarakat. Yang sangat memahami bagaimana derita seorang perantau mencari nafkah di berbeda, apalagi di Jakarta ini kan perantau banyak. Nah, yang memahaminya rakyat lah, yang pernah mengalami itu. Pak Jokowi pernah mengalami itu, pernah merantau ke Aceh soalnya. Iya kan? Merantau ke Aceh jadi tukang kayu di sana kan gitu. Betul. Nah, jadi dia memahami betul bagaimana hidup di rantau. Jadi saya menganggap bahwa sudahlah, jangan didengar Bang Sal yang begitu-begitu. Karena kita tahu background, itu masyarakat harus tahu. Nah, terus ini masih terkait soal Jokowi ini. Jokowi dan Gibran lah ya. Jadi kan ada narasi lain yang bilang bahwa kekuatan atau pengaruh Jokowi mulai dipretelin. Tapi ini juga nggak konsisten narasinya. Kita mulai dari ini deh, kasus. Jadi ketika Hasto ditangkap KPK, ya kan, kesan narasinya adalah KPK dikuasai Jokowi, ya kan, itu kriminalisasi, gitu kan. Terus tapi kemudian kan ada Noel ketangkap, ya kan. Tapi narasinya, yaitu larinya Jokowi dipretelin. Jadi narasi yang sebelumnya tentang KPK dikuasai Jokowi itu hilang. Gitu kan. Itu ya soal KPK. Terus juga kemarin Nadiem jadi tersangka kejaksaan, ya kan. Terus tapi yang di Refli Harun bilang bahwa ini ada keterkaitan Jokowi lagi gitu. Memang kan. begitu. Terus muncul, kalau enggak berarti kejaksaan dibawa ke Jokowi lagi. Terus kan muncul gitu. video yang itu loh, Pak Jokowi bilang bahwa Nadiem silahkan harus diperbesar dananya. Ternyata itu kan pembicaraan mengenai dana riset. Bukan dana laptop, jadi itu dipelintir. Gitu. Jadi saya bisa menjawab kali itu. Nah, terus yang terakhir soal reshuffle, yaitu Budi Ari di reshuffle, kan? Kemudian itulah contoh kekuatan Jokowi, pengaruh Jokowi dipretelin. Padahal ada Pak Pratikno yang masih tetap di situ.
Menkeu itu orang dekatnya Pak Luhut. Ya. Terus juga yang di reshuffle kan ada Budi Gunawan. Ya. Yang notabene orang dekatnya Bu Mega. Ya. Gitu ya. Tapi itu nggak dilihat. Jadi ini selektif anunya itu. Pilih-pilih gitu narasinya itu. Jelas. Gimana menurut Bung Ade? Hak prerogatif presiden yang pertama. Hak prerogatif presiden kita tidak boleh mencampuri itu. Bahkan seorang Bapak Insinyur Joko Widodo tidak bisa mengintervensi itu. Hak prerogatif. Kemudian Bapak Presiden mempertahankan ya orang-orang yang dianggap capable dalam posisi itu. Terus mau ganti siapa? Mau ganti lu. Iya kan? Yeah. Kan itu persoalannya tuh, Bang Sahal. Iya kan? Kemudian mempertahankan seorang presiden, mempertahankan menteri-menteri yang dari Bapak SBY kan masih menjabat juga pada saat menjabatnya seorang Bapak Insinyur Joko Widodo. Enggak kucul-kucul langsung diganti kan? Iya kan? Enggak kucul-kucul langsung ganti aja semuanya kan? Enggak kan? Kan gitu. Nah, kalau dia capable di situ, tentunya pasti. Saya klarifikasi Kak Sri Mulyani. Oke. Kak Sri Mulyani diganti karena dia memang sudah minta mundur kok. Udah beberapa lama kan. Minta mundur loh beliau. Ya kan, karena dia nggak udah mulai nggak nyaman dengan keadaan itu. Dan itu bukan politik. Dan itu bukan tekanan. Tetapi memang mungkin udah butuh freshing lagi orang baru. Nah itu hak prerogatif presiden. Terus kemudian penahanan Noel di KPK. Iya kan? Yang tadinya Bung Noel betul-betul sudah tidak mau mengakui Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena sudah ada Prabowo Mania 08. Tetap aja Noel ditangkap, Pak Jokowi yang salah gitu. Kan gitu. Ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa Bang Noel itu sudah meninggalkan Jokowi di saat dia membentuk Prabowo Mania 08. Gitu. Nah, kemudian itu bermanfaat bagi Bapak Prabowo presiden kita menganggap bahwa Noel masih bisa berarti di Prabowo Mania 08. Kemudian merekrut dan menjadikan kadernya, kan itu haknya Bapak Prabowo juga sebagai pemilik Gerindra kan, kan gitu. Nah itu persoalannya, sehingga kita lihat bahwa tetap aja yang jelek-jelek pasti dibawa ke Bapak Insinyur Joko Widodo, pasti itu Bang. Jadi larinya pasti ke situ. Termasuk Nadiem, yang Nadiem itu. Nadiem. Nah, ini Refli Harun narasinya begitu, ya. Bang Nadiem Makarim, ya kan, tetap aja. Nah saya bisa menjawab itu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau bicara Nadiem Makarim, ya bahwa presiden sebagai kuasa pengguna anggaran, dia bisa hak presiden memutuskan apa aja. Kuasa pengguna anggaran loh, ya kepala negara, kuasa pengguna anggaran, dia bisa menyerahkan. Tetapi manajerial dan pelaksanaan anggaran itu, ya itu ada pada kementerian. Lalu kemudian, misal katakanlah, ketika kita bilang bahwa ini ada perintah presiden karena menambah anggarannya, lalu itu memang kuasa pengguna anggaran, tugas presiden itu. Dia mau menyerahkan berapa saja, yang penting benar cara manajerial dan penggunaan anggarannya. Karena ada pada manajerial anggaran, ada pada kementerian yang sudah dianggarkan oleh presiden, yang disetujui oleh DPR, kan begitu. Kemudian itu diserahkan kepada kementerian. Kementerian mengelolanya, terus terjadi tindak pidana korupsi di situ, kok nyalain presiden, itu kan soal lain, manajerial, namanya juga kita sudah menyerahkan kan gitu, Bang Sal. Tapi juga ironisnya itu yang beredar itu potongan video pernyataan Pak Jokowi yang konteksnya beda gitu, memperbesar dana riset, gitu. Tapi itu dipakai untuk nyerang Jokowi. Karena dikesankan ini adalah bukti bahwa Jokowi itu menyatakan Nadiem silahkan perbesar dana pembelian laptop. Nah gitu loh. Jadi ini kan betul-betul framing tadi itu. Jadi itu framing yang pokoknya betul-betul yang dicocok-cocokin. Gitu. Cocokologi. Selalu begitu, Bang. Bahwa ada kelompok
yang memang tidak menyukai Bapak Insinyur Joko Widodo tentu kelompok yang sakit hati bangsa Hal. Yang mereka bersatu bagaimana berkumpul di satu tempat, di satu titik dengan menjalankan kontra-kontra intelijen. Ya, ya. Musuh dari musuhku adalah temanku, ya. Itu kontra intelijen. Ya. Musuh dari musuhku adalah temanku, itu kontra intelijen. Yang hanya bisa dilakukan adalah orang yang memiliki pengalaman terkait intelijen. Tapi bukan berarti aktor-aktor ini. Tentu ada pendapat lain yang memiliki di pundaknya bintang. Itu saya bisa pastikan. Kenapa? Karena kontra intelijen hanya bisa dimainkan karena dia mempelajari itu. Nah, berkumpul berkelompok untuk melawan, ya, memprotes setiap aksi apapun yang dilakukan itu pasti salah. Itu salah. Tetapi dia tidak akan mampu melawan mayoritas yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini yang mau digerus, tapi nggak tembus. Kenapa nggak tembus? Karena ada yang merasakan langsung bangsa Hal manfaat dari apa yang dilakukan, kewajiban dari Pak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pada saat dia duduk menjadi presiden, kewajibannya dilakukan betul. Jadi beda. Kalau kita memuji Pak Jokowi dengan buta, gitu, bahwa wah ini Pak Jokowi karena Pak Jokowi, bukan. Saya nggak menilai itu. Yang saya nilai Bapak Insinyur Joko Widodo telah melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang presiden. Tidak ada di situ kemuliaan. Betul yang dikatakan mereka itu. Kemuliaan itu tugasnya. Itu betul. Tetapi saat ini 10 tahun di belakang pada saat Bapak Insinyur Joko Widodo menjabat sebagai presiden, dia melakukan betul kewajiban sebagai seorang kepala negara. Ya begitulah tadi pandangan Bung Ade Dermawan, sangat jelas ya. Apalagi tuh si Reply itu. Kagak ada benernya Pak Jokowi di mata mereka. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo misalkan salah, tapi bukan Presiden Prabowo yang salah. Jokowi lah yang salah. Gibran lah yang salah. Geng Solo yang salah. Terus saya begitu. Dan kita berdoa ya. Mudah-mudahan kita nggak memiliki hati seperti mereka ya. Kalau ketika kita melihat seseorang bagus, itu ya bagus. Kalau jelek ya jelek. Itu aja lah ya. Supaya kita kagak jelek sifatnya ya. Dan membuat kita jadi menjaga diri dengan prasangka-prasangka buruk ya dari diri kita ke orang lainnya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.